Ini bisa kita lihat sampai berjamur seperti ini enterisnya, akibat dari kandungan air yang ada pada batang durian kita sangat tinggi, jadi menyebabkan pembasahan seperti ini. Walaupun jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian apa-apa saja yang menyebabkan sehingga dari hasil top working yang kita lakukan pada pohon durian kita mengalami kegagalan. Ini adalah hasil top working pohon durian saya, di mana pada video sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian cara kita melakukan top working pada pohon durian kita. Kebetulan dari usia yang sudah saya lakukan ini, dari top working ini sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi bagi para sahabat yang ingin melihat cara yang saya lakukan, silakan lihat pada video saya sebelumnya. Namun dari hasil top working yang telah saya lakukan pada pohon durian saya ini, bisa kita lihat para sahabat, ternyata top working yang saya lakukan ini mengalami kegagalan. Nantinya di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang menyebabkan sehingga top working yang kita lakukan itu bisa mengalami kegagalan seperti yang saya lakukan ini. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam kita melakukan top working pada pohon durian kita, yang pertama itu adalah dari enteris yang kita gunakan. Jadi saya sarankan di sini buat para sahabat yang melakukan top working pada pohon duriannya, gunakanlah enteris yang baik, dimana enteris yang baik itu adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol namun belum mekar. Pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan ciri enteris yang baik untuk kita lakukan top working. Kemudian yang kedua penyebab dalam kita melakukan top working adalah alat. Jadi saya sarankan di sini buat para sahabat pencinta tanaman durian yang ingin melakukan top working pada pohon duriannya, usahakan untuk alat yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih, agar dalam proses kita melakukan top working pada pohon durian kita, yaitu pengerisan, baik itu pengerisan pada kulit batang yang akan kita lakukan top working maupun nanti pengerisan enteris yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang ketiga penyebab dari kegagalan kita melakukan top working pada pohon durian kita adalah di sini bisa kita lihat para sahabat, usahakan dalam kita melakukan top working jangan kita lakukan pada musim penghujan. Mengapa saya sarankan di sini untuk kita melakukan top working jangan kita lakukan pada musim penghujan? Karena apabila kita melakukan pada musim penghujan, untuk tingkat kelembapan itu sangat tinggi. Contohnya seperti yang saya lakukan top working ini, inilah faktor yang penyebab kegagalan yang saya lakukan top working, karena di daerah saya itu hampir sudah 2 minggu tiap hari turun hujan. Jadi ini bisa kita lihat sampai embun-embun ini yang terlalu berlebihan sampai menetes keluar seperti ini. Namun lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan pada saat saya akan melakukan pembukaan sungkupan yang telah saya lakukan top working pada pohon durian saya ini. Ini saya akan perlihatkan pada para sahabat penyebab kegagalan dari top working yang saya lakukan itu adalah akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga menimbulkan kelembapan yang tinggi dalam sungkupan top working yang saya lakukan ini. Bisa kita lihat sampai berjamur seperti ini enterisnya, akibat dari kandungan air yang ada pada batang durian kita sangat tinggi, jadi menyebabkan pembasahan seperti ini. Walaupun teknik-teknik yang lain sudah benar kita lakukan, misalnya dari pemilihan enteris, pengirisan enteris, bahkan alat yang kita gunakan, namun apabila kita melakukan pada musim hujan akan menyebabkan terjadinya kegagalan yang seperti saya lakukan ini. Ini bisa kita lihat sampai basah sekali dari top working yang saya lakukan ini. Jadi saya sarankan buat para sahabat untuk melakukan top working itu kita lakukan pada cuaca normal. Maksudnya cuaca normal di sini yang saya maksud adalah curah hujan sangat rendah, bahkan minimal
turun hujan 1 minggu sekali atau jarang turun hujan, dan lebih bagus lagi kita lakukan pada saat musim panas. Ini saya akan buka juga dari pengikatan top working yang saya lakukan ini. Bisa kita lihat para sahabat, walaupun di sini saya melakukan pembuatan parit karena kandungan air yang ada pada batang pohon durian kita sangat tinggi, jadi sampai menetes seperti ini pada parit yang saya buatkan. Ini sampai tidak mau melengket akibat sering mengalami pembasahan pada kulit batang durian kita. Ini jadi di sini saya sarankan lagi kepada para sahabat, usahakan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang tinggi pada top working kita itu kita lakukan pada musim panas atau pada saat cuaca normal yang jarang turun hujan. Ini saja di tempat saya ini sudah mendung lagi. Pada awalnya juga saya tidak menyangka kalau akan turun hujan selama hampir 2 minggu, karena awal beberapa hari sebelumnya cuaca di tempat saya masih normal. Ternyata setelah saya melakukan top working, hampir tiap hari turun hujan selama 2 minggu. Jadi dari hasil yang saya lakukan mengalami kegagalan seperti ini. Walaupun dari hasil top working yang saya lakukan pada pohon durian saya ini mengalami kegagalan, namun dari pohon durian saya ini masih bisa saya lakukan lagi top working pada posisi batang yang lain. Jadi nanti saya akan lakukan top working ulang pada pohon durian saya ini. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, itulah beberapa faktor yang sudah saya jelaskan penyebab dari kegagalan kita dalam melakukan top working pada pohon durian kita. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.